Berikut adalah konsep dasar dari sosiologi pendidikan. Dari segi definisi terlebih dahulu, sosiologi pendidikan artinya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia baik individu ataupun kelompok dengan persekolahan sehingga terjalinnya kerjasama dan bersinergi atau berkesinambungan antara manusia dengan pendidikan itu sendiri. Nah, dari latar belakang sendiri adanya sosiologi pendidikan itu dikarenakan perkembangan masyarakat yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan dan memerlukan pengetahuan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan di dalam masyarakat. Dari tujuan sosiologi pendidikan itu sendiri terbagi beberapa macam. Nah, di sini saya mengutip dulu ada 5 macam tujuan dari sosiologi pendidikan. Yang pertama, sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi anak, baik itu dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Dan yang selanjutnya lagi untuk menganalisis status pendidikan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana masyarakat itu sendiri di dalam melaksanakan progres pendidikannya. Kemudian yang keempat, untuk menganalisis partisipasi orang terdidik atau berpendidikan di dalam kegiatan sosial. Biasanya di dalam masyarakat, tolak ukur partisipasi seseorang yang terdidik atau berpendidikan itu cukup berpengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, untuk membantu menentukan tujuan pendidikan itu sendiri. Soal nomor 2, jawaban yang ingin saya berikan yakni adalah pendekatan-pendekatan sosiologi pendidikan itu terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama, pendekatan individu, yaitu dalam pendekatan individu sendiri, tingkah laku individu menjadi penekanan yang lebih utama. Nah, di dalam individu itu sendiri ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah penekanan dari faktor biologis dan dari faktor lingkungan serta dari fisik itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan sosial, yakni lebih kepada ditekankan pada masyarakat, pada aktivitas, lembaga, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan interaksi. Nah, itu tuh adalah gabungan dari pendekatan individu dan pendekatan sosial, artinya antara individu dan pendekatan sosial itu sendiri terjadi interaksi satu sama lain. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, nah saya menganalisis di masyarakat sekitar saya terjadinya interaksi sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya itu terjadi perubahan dikarenakan adanya pandemi atau pandemi COVID-19 ini, sehingga salah satunya merubah dari segi gaya hidup itu masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya masyarakat sudah mulai mengurangi berkumpul kerumunan yang banyak, mulai menjaga jarak, menjaga perilaku hidup bersih antara masyarakat satu dan yang lainnya, mulai mengurangi bersentuhan dengan hal-hal atau benda-benda yang dirasa tidak penting, misalnya juga melakukan cuci tangan sebelum ataupun sesudah melakukan atau menyentuh sesuatu. Maksud saya untuk jawaban nomor 4, teori ruang kelas menggunakan pendekatan interaktif untuk menganalisis perilaku dan dominatif atau integratif guru, gaya kepemimpinan guru atau kreatif, nah demokratif, dan survivor, baik itu teacher center dan learner center yang melakukan pembelajaran daring secara online selama pandemi COVID-19 ini, menurut saya tidak bisa dilaksanakan dengan baik, mengingat bahwa keadaan pandemi yang membuat tidak bisa tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu semua itu, mungkin ada beberapa teori yang bisa dilaksanakan di dalam kegiatan interaksi belajar, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Jadi hanya beberapa yang bisa digunakan dengan baik. Untuk jawaban nomor 5 sendiri, saya mengumpamakan kelas sebagai sistem sosial dan siswa beserta guru sebagai elemen dari interaksi sosial itu sendiri. Menurut pendapat saya, selama pandemi ini semua kan dilaksanakan secara online, baik itu kegiatan ngajar, itu semua dilaksanakan secara online, sehingga interaksi sosial sendiri dari sistem sosial itu sendiri mungkin berjalannya kurang lancar seperti biasanya, tetapi tetap bisa dilaksanakan walaupun tidak selalu efektif dan efisien, tetapi masih bisa dilaksanakan dengan cukup baik. Mungkin itu saja, dan ada sedikit perubahan dalam kegiatan interaksi sosial itu sendiri. Salah satunya tidak tatap muka dan melakukan pembelajaran online atau daring itu sendiri. Ya, itu salah hilapnya, mohon maaf. Saya atas nama Masyarah Lokal App 2017. Sekian.